Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara, para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu di dalam perkuliahan ilmu dakwah, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu melalui media online dikarenakan sesuatu hal sehingga saya tidak bisa untuk memberikan materi secara offline. Sebelumnya mari kita awali terlebih dahulu perkuliahan pada hari ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum kita memulai belajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fah. Amin. Baik saudara yang berbahagia, pada kesempatan hari ini materi yang saya sampaikan nanti hanya pengantar saja tentang manajemen dakwah dan prinsip-prinsip dakwah. Kemudian untuk manajemen dakwah Muhammadiyah dan gerakan jamaah dakwah jamaah Muhammadiyah, saya minta nanti Anda untuk berdiskusi dengan teman-teman, ya, kemudian untuk menuangkan hasil diskusinya tadi itu ke review materi, ya. Jadi masing-masing nanti mereview hasil diskusinya di Google Classroom, ya. Baik, yang pertama yaitu tentang manajemen dakwah. Pengertian manajemen dakwah dan 5 prinsip manajemen dalam dakwah. Yang pertama, pengertian manajemen dakwah. Manajemen dakwah itu punya peran yang sangat penting, peran yang sangat strategis. Bagaimana kita mengatur, memanage, mengelola sebuah gerakan dakwah agar dakwah itu berjalan dengan bagus, berjalan dengan tepat sasaran, dan bahkan menghasilkan dakwah yang memang menghasilkan hal-hal yang positif, ya, dalam gerakan dakwah itu. Yang dimaksud dengan manajemen dakwah itu adalah satu proses, jadi memanage, ya, satu proses bagaimana pemampatan serta pendayagunaan seluruh subsistem dakwah secara efektif untuk mencapai sasaran dan tujuan dakwah. Jadi bagaimana kita mengatur, ya, mengelola dakwah, ya, menjadi satu upaya untuk satu proses untuk mencapai sasaran dan tujuan dakwah. Tentu yang diproses, tentu yang dikelola itu adalah sistem yang sudah ada, yang sistem yang memang ada di dalam gerakan dakwah itu. Dalam upaya membangun manajemen dakwah, pengelolaan dakwah, kita harus memperhatikan adanya prinsip-prinsip manajemen secara keseluruhan. Ya, jadi kita ambil prinsip-prinsip di dalam manajemen. Ada 5 prinsip di dalam manajemen yang itu harus kita perhatikan secara khusus agar dakwah ini berjalan dengan baik. Apa 5 prinsip manajemen secara umum yang itu bisa kita terapkan dalam manajemen dakwah ini? Yang pertama adalah organisasi. Tentu yang dimaksud di sini adalah organisasi dakwah, gitu ya. Jadi organisasi dakwah yang dibentuk dengan baik, dengan menempatkan, ya, seseorang dalam struktur organisasi sesuai dengan
bidangnya, kapabilitasnya, sesuai dengan kompetensinya, bakat dan minatnya, pada pos yang sesuai, kemudian dapat dikelola dengan baik dan rapi, maka tentu akan menjadi kekuatan gerakan dakwah yang dapat bergerak secara efektif dan akan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dakwah dengan baik. Jadi jangan sampai di dalam dakwah ini kita tidak diorganisir dengan baik. Orang-orang yang menjadi bagian dalam manajemen dakwah tadi itu harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Dia salah menempatkan orang di dalam gerakan dakwah bisa berakibat fatal, ya. Karena bisa organisasinya menjadi tidak jalan. Jadi karena sebuah tim, sebuah sistem itu sudah dibangun, ya maka organisasinya, ya, jadi pengelolaan struktur dan penempatan orang-orangnya tentu harus ya tepat. Ya, ini yang disebut dengan organisasi dakwah. Ini prinsip yang pertama, organizing, ya, jadi organisasi dakwah. Kemudian yang kedua yaitu planning, itu keliru ya, itu tulisannya planning dakwah. Nah, perencanaan dakwah yang baik dan terprogram secara rapi dan bertahap akan sangat menentukan tahapan-tahapan apa yang harus dicapai. Sebaliknya, dakwah yang dilaksanakan tanpa perencanaan, tanpa planning yang matang, akan sulit mencapai sasaran dan tujuan yang jelas. Kebanyakan dakwah secara tradisional di masyarakat yang berkembang, planning ini tidak diperhatikan. Kadang dakwah itu sifatnya spontanitas, dakwah lebih banyak ya asal mengadakan kegiatan, ya sehingga tidak ada planning yang rapi, gitu ya. Kita lihat saja pengajian-pengajian di masyarakat kita itu tidak ada kurikulum, tidak ada silabi materinya, ya sehingga terkadang terjadi tumpang tindih materi antara ustadz yang satu dengan yang lain karena memang tidak dirancang yang rapi. Harusnya ketika kita berdakwah itu buat kurikulum dakwah, ya kemudian silabi materi dakwah. Ya syukur ustadz yang panitia atau kita yang mengadakan gerakan dakwah itu yang merancang. Kemudian kita tawarkan kepada ustadz-ustadz yang memberikan materi, tapi kurikulumnya sudah dibuat, dirancang. Ini planning yang bagus, masih jarang di masyarakat kita yang menerapkan pola dakwah seperti itu. Kebanyakan masih bersifat ya asal ada kegiatan, ya spontanitas, dan sering terjadi tumpang tindih materi antara ustadz satu dengan ustadz lain. Maka perlu planning dakwah ini untuk kesuksesan tujuan dari dakwah. Kemudian yang ketiga, actuating dakwah atau pelaksanaan dakwah. Jadi setelah dirancang dakwah tadi itu ya dakwah yang sudah dirancang, di planning dengan baik, kemudian baru dilaksanakan. Tentu pelaksanaannya ini harus mengacu pada planning yang tadi sudah dibuat, ya, dan direncanakan secara matang sehingga dakwah akan dapat dilaksanakan secara tertib, teratur, efektif, dan juga tersistem tadi itu ya, tersistem. Sehingga dakwah akan gerakan dakwah ini akan berkelanjutan. Bahkan dirancang pelaksanaannya ini misalkan dalam 1 tahun, ya. Jadi biasanya dari bulan Syawal sampai ke bulan Sa'ban misalkan itu. Dibuat Ramadan itu kan biasanya kegiatan-kegiatan dakwah itu lebih fokus di kegiatan Ramadan kan berhenti, yaitu. Sehingga dibuat aja sejak Syawal sampai Sa'ban. Nah, kemudian dilaksanakan apakah itu dalam bentuk mingguan, dalam bentuk bulanan. Nah, ini pelaksanaannya. Kemudian yang keempat yaitu controlling dakwah. Jadi dakwah yang mengontrol kegiatan dakwah itu sangat penting untuk mengantisipasi adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses dakwah.
Dan perlu controlling ini dilakukan baik ketika proses dakwah itu sedang berjalan ataukah ketika proses dakwah ini sudah selesai, ya, atau ketika akan dimulai. Jadi semua harus dikontrol sehingga ketika ada yang kurang, ketika pelaksanaan sudah mendekati waktu yang mepet, ada sehingga bisa segera untuk bisa segera untuk diantisipasi, bisa untuk segera diperbaiki sehingga nanti ketika jalannya dakwah itu sudah berjalan, ya kekurangan-kekurangan yang kurang terperhatikan kemudian bisa menjadi disempurnakan. Ini tetap perlunya ada controlling dakwah. Nah, yang terakhir tentu yang kelima adalah evaluasi dakwah. Nah, untuk mengetahui apakah dakwah itu berhasil atau tidak, gagal atau tidak, harus ada proses evaluasi yang cermat, yang teliti dan objektif. Ya, dengan menetapkan parameter-parameter keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu aktivitas dakwah. Nah, kemudian dari hasil evaluasi secara objektif tersebut dapat dijadikan sebagai acuan ya untuk menyusun langkah-langkah strategi dakwah yang lebih efektif pada masa berikutnya. Nah, ini kadang di masyarakat kita jarang sekali ada evaluasi dakwah. Jadi tadi prinsip di masyarakat kita itu yang penting ada kegiatan, pengajian berjalan, baginya itu sudah cukup bagus sehingga bertahun-tahun ya aktivitas dakwah itu ya begitu-begitu saja, tidak ada peningkatan, bahkan kadang cenderung mengalami penurunan, jamaahnya berkurang ya karena mungkin kualitas dari dakwahnya itu kurang menyentuh kebutuhan masyarakat. Nah, ini akhirnya dan tidak pernah ada evaluasi, karena tidak pernah ada evaluasi akhirnya lama-lama ya habis dakwahnya berhenti. Nah, padahal ya kita itu sudah disindir, diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr ini itu kan kita ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya tadi. Gerakan dakwah yang sudah dilakukan tadi itu bagaimana? Berjalan dengan baik atau tidak? Apa yang kurang? Ya, apa yang perlu diperbaiki? Ya, dievaluasi. Untuk apa? Untuk ke depan. Untuk hari esok, untuk proses berikutnya biar dakwah bisa berjalan lebih baik. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perlu adanya satu proses evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, termasuk dalam ini adalah kegiatan dakwah. Harus ada evaluasi, kalau tidak dievaluasi nanti tidak akan diketahui baik buruknya, sukses tidaknya, indikator-indikator keberhasilan dan kekurangannya apa. Itu hasil evaluasi itulah yang nanti bisa kita gunakan untuk merencanakan kegiatan dakwah di masa-masa yang berikutnya. Nah, ini sehingga nanti ya dakwah akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah saudara 5 prinsip di dalam manajemen dakwah. Jadi diawali dari mulai tadi itu yang pertama yaitu terkait tentang organisasi dakwah, kemudian planning dakwah, ya, kemudian actuating dakwah, kemudian yang berikutnya controlling dakwah, dan yang kelima adalah evaluasi dakwah. Nah, untuk selanjutnya, saudara, ya masih ada tersisa waktu, saya kira silakan Anda berdiskusi dengan teman-teman Anda terkait tentang manajemen dakwah Muhammadiyah. Ya, jadi manajemen dakwah Muhammadiyah. Yang pertama nanti tolong Anda cari apa sih konsep manajemen dakwah Muhammadiyah. Anda cari di buku-buku atau Anda browsing lah. Bagaimana konsep manajemen dakwah Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan dakwah Islam
Nah, tentu sebagai sebuah gerakan dakwah Islam, Muhammadiyah punya manajemen dakwah yang bagus. Nah, Anda susun konsepnya seperti apa manajemen dakwah Muhammadiyah. Kemudian manajemen dakwah tadi itu kan diimplementasikan oleh Muhammadiyah dengan membuat konsep gerakan jamaah dan dakwah jamaah Muhammadiyah yang disingkat dengan GJDJ. Nah, Anda cari juga apa sih yang dimaksud dengan GJDJ itu. Anda uraikan GJDJ itu seperti ini ya, program Muhammadiyah seperti ini Anda jelaskan. Kemudian tujuan GJDJ itu untuk apa? Muhammadiyah membuat konsep gerakan GJDJ itu. Nah, kemudian strategi dan usaha-usaha real yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan konsep GJDJ. Gimana strategi untuk mencapai usaha GJDJ ini dan usaha-usaha apa yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah dalam melakukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Sehingga nanti Anda bisa untuk memberikan kritik, memberikan saran, masukan, dan sebagainya terkait tentang konsep tersebut. Yang ini jadi ada berapa? Tiga hal yang harus empat ya. Pertama yaitu tentang manajemen dakwah Muhammadiyah, kemudian tentang konsep GDJD, kemudian tujuan GJDJ, dan terakhir strategi dan usaha-usaha real GJDJ. Ini saya minta Anda nanti ya diskusi, boleh kelompok, boleh bareng-bareng, tapi nanti tolong hasil diskusinya itu dibuat masing-masing. Jadi masing-masing membuat di dalam review materi, dikumpulkan di review materi seperti sebelum-sebelumnya. Ya, dikumpulkan di situ, nah, Anda buat di kolom komentar pribadi masing-masing. Saya kira itu bisa dipahami ya, jadi tolong didiskusikan dan kemudian dicari konsep-konsepnya itu. Kalau nanti ada hal yang kurang paham, silakan nanti untuk bisa WA di grup WA bisa untuk ditanyakan. Saya kira ini sekali lagi mohon maaf karena pada hari ini saya berada di luar kota sehingga tidak bisa untuk membersamai kuliah secara offline, sehingga saya buat dengan kuliah dengan menggunakan Google Classroom ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.